mewartakan kabar gembira dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu dengan terus-menerus berupaya merasakan kasih Allah, merasakan kebaikan Allah dalam hidup kita sehari-hari itu. Dan mari kita juga berdoa agar kita terhindar dari sikap seperti orang Farisi itu, yang terus-menerus melihat sisi negatif dari seseorang atau kelompok orang atau sesuatu, walaupun ketika mereka membuat kebaikan, karena kita menumpuk kebencian kepada hal tersebut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalem. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada hari Selasa biasa yang ke-14. Kita diajak untuk terus mewartakan kasih Tuhan yang telah kita rasakan dalam hidup kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus di surga, ajarilah kami mengenal nama-Mu dan kuduskanlah kami kepada Yesus Putra-Mu terkasih. Semoga Yesus menjadi lambang perjanjian-Mu dengan kami, sebab Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada suatu malam, Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya. Ia menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Maka terjadilah seorang laki-laki bergulat dengan Yakub sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi itu terpelecok ketika Yakub bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan dikau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi aku tetap hidup." Ketika meninggalkan Peniel, Yakub melihat matahari terbit. Yakub pincang karena terkilir sendi pangkal pahanya. Sampai sekarang, orang Israel tidak memakan daging yang menutup sendi pangkal paha, karena sendi pangkal paha Yakub telah dipukul, yaitu pada otot pangkal pahanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Dengarkanlah Tuhan pengakuan yang jujur, perhatikanlah seruanku, berilah telinga kepada doaku, doa dari bibir yang tidak menipu. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan.
Daripadamulah kiranya datang penghakiman, kiranya matamu melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, bila engkau memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka tidak suatu kejahatan pun kau temukan. Dalam kebenaran, aku akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Aku ini gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, Haleluya. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, si bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba tanpa gembala. Maka kata Yesus kepada para murid, panenan memang besar, tetapi sedikitlah pekerjanya. Maka mintalah kepada pemilik panenan supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk panenan itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus mengajak para murid untuk berdoa, untuk meminta pekerja bagi para panenan yang sudah tersedia. Dan itu merupakan bentuk belas kasih Yesus yang melihat orang banyak yang dirasakan oleh Yesus tanpa gembala. Dan itu membuat Yesus merasa terenyuh, mereka kok kurang digembalakan dan lain sebagainya. Tentu hal ini dengan mudah dapat kita renungkan sebagai ajakan dari Yesus sendiri bagi kita, tidak sekedar berdoa tetapi juga terpanggil untuk ikut membantu Tuhan dalam mewartakan kerajaan Allah. Kita melayani dalam pelayanan di gereja tentu dengan tujuan juga semakin, kalau bahasa Jawane, nyembarake kraton dalem Gusti atau mewartakan kabar gembira Tuhan dengan berbagai pelayanan kita. Dan tentu saja hal itu perlu juga dimulai dari mengalami kasih Tuhan sendiri, mengalami karya Tuhan sendiri. Karena apa? Karena kadangkala Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya, sudah menunjukkan kebaikannya, tetapi kita sendiri belum merasakannya atau mungkin masih belum tergerak untuk melakukan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Ya contohnya sederhana saja apa yang terjadi pada orang Farisi tadi. Ketika Yesus mengusir setan sehingga orang yang bisu bisa berbicara, tanggapannya justru dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Ternyata netizen itu ya sudah dari dulu ya, ada kebaikan apapun ketika sudah dipenuhi dengan kebencian, akhirnya yang muncul juga kebencian, perbuatan baik seperti apapun dipandang sebaliknya, keburukannya yang dilihat atau menyebarkan fitnah. Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Nah, sikap seperti itu tentu tidak akan membuat seseorang menjadi mengerti maksud dari Tuhan sendiri, menjadi mengerti maksud dari Kristus melakukan berbagai kebaikan, dan dengan demikian juga tidak akan tergerak untuk bisa melayani, untuk menjadi pekerja-pekerja yang menuai panenan yang sudah tersedia.
Maka tentu kita juga harus waspada terhadap sikap-sikap seperti orang Farisi ini, karena kadangkala kita juga orang yang menumpuk kebencian, sehingga sesuatu yang baik pun dari seseorang atau mungkin kelompok orang yang tidak kita sukai, selalu kita pandang sisi negatifnya. Nah, itu menghambat kita juga untuk merasakan kebaikan Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Maka hari ini marilah kita mohon kepada Tuhan agar digerakkan juga untuk membantu Allah sendiri mewartakan kabar gembira dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu dengan terus-menerus berupaya merasakan kasih Allah, merasakan kebaikan Allah dalam hidup kita sehari-hari itu. Dan mari kita juga berdoa agar kita terhindar dari sikap seperti orang Farisi itu, yang terus-menerus melihat sisi negatif dari seseorang atau kelompok orang atau sesuatu, walaupun ketika mereka membuat kebaikan, karena kita menumpuk kebencian kepada hal tersebut. Mari kita mohon berkat Tuhan. Kita hening sejenak. Panenan memang besar, tapi sedikitlah pekerjanya. Maka mohonlah kepada pemilik panenan agar mengutus pekerja. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber cinta dan belas kasih, kami telah mendapat gembala yang akan membimbing kami ke tanah perjanjian, yaitu Yesus Mesias. Kami mohon perkenankanlah kami mematuhi sabdanya, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Marilah kita mohon berkat Tuhan untuk perjuangan hidup kita hari ini. Kita hening sejenak. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, serta niat-niat baik yang telah muncul dalam diri kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.